mata saya minus, boleh nggak bersalin secara normal? Halo Momils, kembali lagi bersama Q&A Kehamilan Sehat. Di sini saya Dr. Agus, spesialis Obgyn di Kehamilan Sehat Prime Ceger. Kembali akan menjawab pertanyaan dari Momils sekalian. Nah, banyak sih pertanyaan yang masuk kepada saya di IG Kehamilan Sehat ya. Bagaimana sih dok? Persalinan normal itu seperti apa? Ya, pada intinya sebenarnya gini, persalinan itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama, persalinan pervaginam atau yang sering disebut dengan persalinan normal. Yang kedua adalah persalinan perabdominam atau yang sering kali disebut dengan seksio sesarea. Nah, dua hal ini tentu adalah hal yang berbeda karena persalinan pervaginam atau persalinan normal adalah melalui jalan lahir yang sudah disediakan. Kalau persalinan perabdominam atau seksio sesarea itu persalinan dengan operasi, tentunya membuka bagian perut ibu untuk mengeluarkan si dedek bayi buat mobil sekalian. Nah, persalinan pada dasarnya adalah kita upayakan semaksimal mungkin untuk dilakukan persalinan secara normal tentunya. Tentunya dengan syarat dan indikasi yang memenuhi untuk itu. Jadi, apa saja sih kriteria untuk seseorang bisa bersalin secara normal? Tentunya harus kita lihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah panggul ibu, ya, atau jalan lahirnya. Kita harus memastikan bahwa jalan lahir ibu cukup luas dilalui oleh si dedek bayi. Yang kedua adalah dedek bayinya itu sendiri atau penumpangnya, passenger, ya. Apakah penumpangnya ini kira-kira terlalu besar atau enggak? Atau dia layak enggak untuk melewati jalan tersebut? Nah, yang ketiga adalah power atau kontraksi persalinan itu sendiri, karena tanpa ada kontraksi persalinan tidak terjadi pembukaan, tentunya tidak bisa melahirkan dong. Kenapa? Karena tidak ada yang membuka pintu. Kalau ada yang membuka pintu, tentunya dedek bayi akan terdorong dan bisa melahirkan secara normal atau pervaginam. Nah, dari 3 elemen itu kita harus evaluasi. Setiap orang akan berbeda. Karena apa? Contoh kontraksi. Kontraksi orang ada yang bisa muncul dengan sendirinya. Ada yang perlu dilakukan induksi oleh dokter tentunya. Kalau induksi yang dilakukan oleh dokter tentunya adalah memicu terjadinya kontraksi. Harapannya terjadi pembukaan berlangsung, maju. Tentunya harapannya kita bisa melahirkan secara normal gitu. Nah, pertanyaan lagi yang muncul adalah kapan sih dok persalinan itu berlangsung sebenarnya ya, bukan cuma persalinan normal saja. Tentunya persalinan sesar juga kita menentukan waktu yang tepat. Usia kematangan bayi itu di atas 37 minggu. Seringkali secara statistik di 37 hingga 40 minggu atau 280 hari terjadinya kehamilan. Kadangkala ada yang lebih bisa sampai 41 minggu tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kayak iklan-iklan gitu. Jadi kadangkala kita lihat per kondisi bayi, per kondisi ibu. Kita tidak bisa menggeneralisir bahwa seseorang harus lahir di 38 minggu atau 39 minggu atau 40 minggu. Tergantung kembali lagi masing-masing kondisinya. Tentunya itu menjawab pertanyaan tips-tips apa sih dok yang harus bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau momil sekalian ya. Tentunya adalah kontrol yang pertama. Pastikan keadaan ibu dan keadaan bayi dalam keadaan baik tentunya. Yang kita evaluasi tentunya di jantung bayi atau kita lakukan rekam jantung bayi. Kemudian kita padu-padankan dengan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat contoh cairan ketuban, ada tidaknya lilitan, posisi bayi seperti apa, dan tentunya besar si dedek bayi tadi yang saya bilang penumpangnya, besar penumpangnya juga harus kita evaluasi. Tentunya di akhir-akhir kita akan lakukan pemeriksaan panggul, terutama ibu-ibu atau momil sekalian yang belum pernah melahirkan. Harus dicek, cek fisik lah ibaratnya kalau kendaraan, jadi biar layak dulu nih untuk jalan. Nah, setelah itu kita lakukan semua, harapannya kita bisa menyimpulkan
perlu tindakan melahirkan secara normal atau mungkin sudah ada indikasi untuk dilakukan operasi sesar. Nah, tips-tipsnya contoh yang gampang dilakukan bisa dilakukan dengan prenatal yoga. Tentunya tidak secara langsung tiba-tiba ya, atau senam hamil tidak tiba-tiba dong. Tentunya juga perlu dilakukan mungkin sudah di bulan-bulan misalnya ke-5, bulan ke-6 itu rutin dilakukan. Untuk apa? Melatih otot-otot dasar panggul yang pertama. Kemudian melatih pernafasan atau powernya ibu juga harus dilatih. Karena apa? Mengedan itu atau meneran itu butuh kekuatan yang luar biasa dari ibu. Ya, dari momil sekalian. Kalau nggak kuat ngeden, ya bayinya nggak lahir-lahir. Di pintu cuman maju mundur cantik. Ya, jadi takutnya nggak bisa lahir. Ya. Atau mungkin perlu bantuan oleh dokter dilakukan vakum. Bila kepala bayi sudah muncul. Tentunya pernafasan juga penting, jadi harus dilatih cara bernafas yang baik, tidak panik ya. Berulang kali memberikan afirmasi positif kepada psikologis diri sendiri bahwa oke, ini bisa kita lalui, oke, ini kita bisa lakukan. Nah, tentunya contohnya dengan prenatal yoga atau dengan senam hamil ya. Terus kemudian belajar posisi-posisi untuk exercise ya, bisa dengan gym ball, bisa dengan squat ya, itu bisa dilakukan, atau jalan banyak juga bisa. Nah, itu tips-tips yang bisa saya kasih untuk momil sekalian tentunya. Oke, pertanyaan berikutnya yang sering kali ditanyakan oleh momil sekalian, contohnya adalah, "Dok, saya ada ambeien, boleh nggak sih bersalin secara normal?" Tentunya kami harus melakukan pemeriksaan. Ambeien juga ada grade-nya atau stadiumnya. Kita harus tentukan lokasinya, membahayakan nggak, rawan pecah nggak, kemudian grade-nya berapa, tingkat nyerinya, skala nyerinya seperti apa, mudah berdarah atau enggak. Lah itu untuk menentukan seseorang bisa melahirkan atau enggak. Jadi benar-benar bervariasi dan sangat personal karena ibu A, ibu B belum tentu sama walaupun punya ambeien dua-duanya. Mata saya minus, boleh nggak bersalin secara normal? Tentunya kami akan melakukan evaluasi dengan teman sejawat dokter spesialis mata untuk melihat ketebalan dinding retinanya. Yang menentukan itu dinding retinanya, bukan minusnya. Kalau dinding retinanya dia cukup baik, dalam artian tidak rawan terjadinya robekan, kami akan mengusahakan tentunya persalinan normal dulu dong. Kalau misalnya memang rawan dan terlalu berbahaya untuk dilakukan persalinan normal, tentunya saat ibu ngeden tuh, ya pasti kita akan menyarankan untuk dilakukan operasi sesar. Jadi bukan berdasar minusnya, jadi tenang aja. Nanti di akhir kita akan lakukan evaluasi di atas 34 minggu. Biasanya saya akan konsulkan ke dokter mata untuk dilakukan penilaian funduskopi untuk melihat bagaimana retina pasien tersebut. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan bonus nih dari para momils yang di kehamilan sehat ya. Dok, di KS Prime Ceger apakah sudah bisa melakukan persalinan normal? Jawabannya ya, kami sudah melakukan servis untuk persalinan normal, tentunya dengan tim dokter kami ya di kehamilan sehat Prime Ceger. Nah, pasien biasanya kita lakukan evaluasi dulu, rata-rata memang pasien kehamilan sehat. Kalau ada pasien luar yang misalnya karena pengen tapi sudah waktunya, saran kami tetap kita lakukan evaluasi. Sekalian dong kenalan dulu dengan dokternya. Ibaratnya tak kenal maka tak sayang kan. Tentunya harus periksa dulu minimal 1 kali lah untuk kita lakukan evaluasi yang tadi saya sebutkan. Potensi gangguan atau ada yang masalah atau tidak yang membuat seseorang tidak bisa bersalin secara normal tentunya. Nah, di KS Prime Ceger ini pasti tentunya kita akan berikan kenyamanan. Ya, yang pertama adalah kenyamanan, yang kedua adalah juga keamanan. Karena kami hanya melakukan persalinan normal di sini. Kami tidak melakukan operasi di sini, tidak melakukan operasi sesar. Bila pasien membutuhkan, tentunya kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit, tempat di mana dokter-dokter di KS Prime Ceger ini bertugas agar pasien tidak terlantar. Jadi kalau butuh rujukan bisa cepat ditangani tentunya. Dan di sini juga pasti terjangkau lah untuk hamil sekalian. Dengan nanti bisa dilihat juga di room tour kehamilan sehat Prime Ceger seperti apa fasilitas yang kami sediakan untuk hamil sekalian.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan kembali lagi di Q&A selanjutnya bersama Kehamilan Sehat. Tentunya jangan lupa juga follow IG Kehamilan Sehat. IG saya juga dong tentunya di @agusherianto_spog. Saya juga memiliki channel YouTube di Ortu Channel dan Dokter Gue Channel. Oke, sampai ketemu.